Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarmu hari ini? Semoga diberi kesehatan selalu ya. Terima kasih sudah hadir menonton. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan komen dari mana asal kamu, agar aku semangat membuat kontennya. Mari lanjut ke ceritanya. Kisah kali ini akan menceritakan tentang Aulia, menantu yang tulus namun tak pernah diterima oleh sang mertua. Di antara cinta suaminya dan kebencian mertuanya, mampukah Aulia bertahan dalam rumah yang penuh intrik? Di rumah itu, di pinggiran kota yang ramai, aroma Aulia sudah seperti minyak dan air, tidak pernah menyatu dengan udara. Ia adalah menantu baru, seorang gadis desa yang dinikahi oleh Arman, anak laki-laki tunggal Bu Ratna. Sejak hari pertama, aura dingin Bu Ratna menyelimuti Aulia seperti kabut tebal di musim hujan. Aulia berusaha keras sekali. Dia memasak sarapan paling pagi, membersihkan rumah tanpa disuruh, bahkan mencoba menanam bunga kesukaan Bu Ratna di halaman depan. Semua ia lakukan bukan untuk mendapat pujian, tapi untuk sebuah tatapan mata yang lembut, anggukan kecil, atau senyum sekilas. Namun, semua itu sia-sia. Bu Ratna ibarat karang di tepi pantai, keras, dingin, dan tidak bergeming oleh ombak kasih sayang yang coba Aulia hadirkan. Kau pikir dengan rajin bersih-bersih begini, martabatmu naik, sindir Bu Ratna suatu sore, saat Aulia sedang mengelap jendela ruang tamu. Kata-kata Bu Ratna selalu tajam, tidak pernah langsung menusuk, tapi perlahan mengikis semangat Aulia. Menantu itu tugasnya membawa nama baik, bukan hanya lap-lap debu. Arman itu anak orang terpandang, seharusnya dapat yang setara, bukan yang biasa-biasa saja. Aulia hanya menunduk, tangan yang memegang lap terasa dingin. Biasa-biasa saja. Itu adalah label yang Bu Ratna tempelkan padanya. Ia memang bukan anak dari keluarga kaya. Ia hanya seorang guru honorer yang punya mimpi sederhana, menikah dengan lelaki yang ia cintai dan diterima di keluarga barunya. Tapi di mata Bu Ratna, semua kelebihan Aulia, kesabaran, ketulusan, dan kerja keras dianggap cacat. "Ibu, jangan begitu," kata Arman yang kebetulan lewat. Arman adalah pria baik, sangat mencintai Aulia, tapi dia juga sangat berbakti pada ibunya. Arman terjebak. Ia adalah jembatan rapuh di antara dua daratan yang saling menjauh. Cinta pada istrinya dan bakti yang tak terputus pada ibunya. "Kau membela istrimu, Man?" tanya Bu Ratna. Suaranya naik satu oktav, penuh kekecewaan yang dibuat-buat. "Setelah semua yang ibu korbankan untukmu, begini balasanmu? Kau buta oleh cinta gadis ini, sampai tak bisa melihat mana yang pantas dan mana yang tidak." Arman menghela napas panjang. Ia meraih tangan Aulia, lalu mengajaknya pergi. Di kamar, ia memeluk Aulia erat-erat. "Maafkan ibu. Ya, ibu hanya terlalu mencintaiku, makanya dia posesif." Aulia tersenyum tipis, senyum yang menyembunyikan ribuan luka kecil. Ia tahu alasan Bu Ratna bukan hanya posesif. Bu Ratna hanya tidak menyukainya. Sederhana dan menyakitkan. Bu Ratna selalu merasa Aulia tidak pantas mendampingi Arman. Ia memimpikan menantu dari kalangan atas, berpendidikan tinggi, dan bermartabat. Sementara Aulia, di mata Bu Ratna, hanyalah setitik debu yang menempel di permadani mahal. Pak Hendra, ayah mertua Aulia, sering memperhatikan semua itu dari balik koran. Beliau adalah sosok yang bijak, tetapi memilih diam. Ia tahu istrinya keras kepala, dan setiap kali ia mencoba melerai, pertengkaran hanya akan membesar. Ia hanya bisa sesekali melemparkan senyum hangat kepada Aulia. Sebuah isyarat tanpa kata, seolah berkata, "Bersabar, Nak. Ayah tahu kau baik." Aulia menerima sinyal itu.
Ia sadar, tidak semua orang membencinya di rumah ini. Dukungan kecil dari Pak Hendra dan Cinta Arman adalah dua tiang penyangga yang membuatnya tetap tegak. Suatu malam, Arman membawa kabar baik. Ia mendapat promosi jabatan di kantor. Gaji naik, posisi lebih tinggi. Seharusnya ini menjadi berita gembira. Aulia langsung menyiapkan makanan spesial untuk merayakan. Ia berharap mungkin ini saatnya Bu Ratna melihat bahwa Aulia membawa keberuntungan. Saat makan malam, Arman dengan bangga menceritakan promosinya. Semua berkat dukungan Aulia, Bu. Dia yang selalu menyemangati saya. Bu Ratna meletakkan sendoknya dengan suara keras. Dukungan? Kau pikir kau butuh dukungan dari istri untuk sukses, Arman? Itu hasil kerjamu sendiri. Jangan jadi bodoh dan berpikir keberuntunganmu datang dari orang luar. Ingat, suksesmu itu karena darah daging ibu yang mengalir di tubuhmu. Lagi-lagi, Aulia direndahkan. Kata-kata Bu Ratna menghancurkan momen bahagia itu berkeping-keping. Aulia merasakan panas di matanya. Ia berdiri, meminta izin ke dapur. Di sana, di balik kesibukan mencuci piring, Aulia menangis tanpa suara. Air matanya menetes bersamaan dengan air cucian piring. Ia bertanya dalam hati, sampai kapan? Sampai kapan aku harus menjalani ini? Namun, setelah beberapa saat, Aulia menyeka air matanya. Ia menarik napas. Ia ingat kata-kata ibunya dulu. Jangan pernah membalas keburukan dengan keburukan. Nak, ketulusan itu seperti air. Ia akan menemukan jalannya sendiri, menembus kerasnya batu. Aulia kembali ke ruang makan. Wajahnya sudah kembali tenang, senyumnya tipis tapi tulus. Ia melihat Arman yang menatapnya dengan pandangan penuh rasa bersalah. Ia menggeleng pelan, memberi isyarat bahwa semuanya baik-baik saja. Malam itu, Aulia tidur dengan hati yang terasa berat. Ia memeluk Arman, mencari kehangatan yang meredakan dinginnya sikap sang mertua. Aulia tahu, perjuangannya menjadi menantu yang diterima masih sangat panjang. Ia seperti pendaki gunung yang terus berjalan. Meski tahu, puncak yang dituju diselimuti badai. Ia hanya punya satu senjata: kesabaran dan ketulusan. Bu Ratna di kamar sebelah tidak tidur nyenyak. Ia merasa menang karena berhasil merusak suasana hati Aulia. Tapi di dalam hatinya ada gejolak aneh. Ia melihat bagaimana Aulia menerima penghinaan itu dengan ketenangan. Ketenangan yang membuat Bu Ratna semakin jengkel. Ia merasa selama Aulia ada di rumah ini, ia akan terus kehilangan kendali atas Arman, anak yang ia besarkan dengan segala pengorbanan. Bu Ratna merasa terancam, dan ancaman itu harus segera disingkirkan. Aulia adalah bayangan yang mengganggu, dan Bu Ratna bertekad untuk menghilangkannya. Ia akan menyusun rencana, perlahan-lahan, tapi pasti. Ia akan tunjukkan kepada Arman dan semua orang bahwa Aulia memang tidak pantas ada di sana. Musim berganti, tapi suasana di rumah itu tak pernah berubah. Kebencian Bu Ratna pada Aulia bukan hanya menetap, tapi beranak pinak. Sejak Aulia datang, Bu Ratna merasa seperti kehilangan tahta. Dulu, Arman selalu mencari ibunya untuk menanyakan letak kaos kaki atau menanyakan resep sup ayam kesukaannya. Sekarang, Arman bertanya pada Aulia. Bahkan, seleranya ikut berubah. Arman yang dulu hanya makan masakan kaya rempah ala Bu Ratna, kini mulai menyukai hidangan rumahan Aulia yang lebih ringan dan segar. Puncaknya adalah saat pesta ulang tahun Arman. Semua kolega dan kerabat datang. Aulia, dengan tangan dinginnya, mengatur semuanya. Ia memasak lokpok, menata dekorasi, dan melayani tamu dengan senyum ramah yang tak pernah luntur. Semua orang memuji. Hebat ya, Man, istrimu pandai sekali mengurus rumah. Pujian-pujian itu seperti cuka yang disiramkan ke luka Bu Ratna. Ia melihat bagaimana Aulia berdiri di samping Arman, tampak serasi, tampak cakap, dan tampak sempurna.
Bu Ratna merasa tersaingi. Ia tidak hanya cemburu sebagai ibu, tapi juga cemburu sebagai wanita yang selama ini merasa dirinya adalah ratu di rumah itu. Hanya masakan kampung? Apa hebatnya? Bisik Bu Ratna sinis pada tetangga. Tapi suaranya cukup keras agar Aulia mendengarnya. Kalau cuma begitu, saya juga bisa. Saya yang ajar Arman jadi sukses. Bukan masakan mentomotong begitu. Aulia hanya tersenyum tipis. Memilih sibuk menuang air daripada meladeni. Sikap tenang Aulia ini justru membuat Bu Ratna makin kalap. Aulia tidak melawan. Aulia tidak emosi. Ketenangan itu dianggap Bu Ratna sebagai ejekan tanpa suara. Kebencian ini tidak hanya berhenti di Bu Ratna. Sari, adik ipar Aulia, yang selama ini manja dan selalu mengikuti ibunya, ikut teracuni. Sari melihat Aulia sebagai ancaman. Selama ini, perhatian Bu Ratna selalu tertuju padanya. Sekarang, Bu Ratna sibuk mengawasi Aulia menkari-kari kesalahan dan menceritakan keburukan Aulia pada Sari. Ibumu benar, Sari, kata Bu Ratna suatu pagi saat mereka berdua sarapan, sementara Aulia sedang menjemur pakaian. Gadis itu licik. Dia hanya berpura-pura baik agar Arman tunduk padanya. Lihat saja, sebentar lagi dia akan menguasai semua harta Arman. Kita harus waspada. Sari, yang polos dan mudah percaya pada ibunya, langsung mengangguk. Aku juga tidak suka, Bu. Dia selalu sok sibuk, padahal kerjanya hanya membuat Arman lupa pada kita. Maka, terciptalah aliansi kecil di rumah itu. Sebuah benih kebencian yang disemai Bu Ratna dan tumbuh subur di hati Sari. Sari mulai meniru ibunya. Ia akan sengaja mengomentari masakan Aulia dengan nada meremehkan, meletakkan piring kotor di tempat yang sudah dibersihkan Aulia, atau bahkan menyebar gosip kecil tentang Aulia di antara kerabat. Sayur ini terlalu asin, Kak Aulia. Tidak seenak masakan ibu, kata Sari suatu sore, meletakkan sendoknya, padahal ia sudah menghabiskan setengah mangkuk. Aulia hanya tersenyum dan berkata, "Oh, iya, maafkan saya, Sari. Besok saya akan perbaiki takarannya." Sari terdiam, menunggu Aulia marah atau membela diri. Tapi Aulia hanya bersikap biasa. Hal ini membuat Sari merasa frustrasi. Bagaimana mungkin Aulia begitu sabar? Ketidakpuasan dan rasa benci yang terus disalurkan itu akhirnya memuncak pada satu peristiwa kecil di dapur. Aulia sedang membersihkan ikan untuk makan malam. Bu Ratna masuk, sengaja menyenggol bahu Aulia hingga pisau nyaris mengenai tangan Aulia. "Aduh, maaf ya, Aulia," kata Bu Ratna. Tapi matanya tidak menunjukkan penyesalan sama sekali. Lain kali, kalau di dapur, jangan di tengah jalan. Seperti menghalangi orang saja. Jantung Aulia berdegup kencang. Ia tahu, itu disengaja. Ia bisa saja marah, berteriak, atau mengadu pada Arman. Tapi ia memilih menahan diri. Ia melihat pisau di tangannya, lalu memejamkan mata sejenak. Ia teringat janji pada dirinya sendiri. Tidak akan membalas kejahatan dengan kejahatan. Malam itu, setelah semua orang tidur, Aulia masuk ke kamar mandi kecil di kamarnya. Ia membuka keran wastafel, lalu membiarkan air mengalir deras. Di balik suara air itu, Aulia sering menangis diam-diam. Air matanya membasahi pipi tanpa suara. Ia menangis bukan karena kelelahan fisik, tapi karena hatinya terasa remuk. Ia sangat merindukan kehangatan keluarga. Ia ingin Bu Ratna melihatnya sebagai anak, bukan sebagai musuh. Ia ingin Sari menjadi adiknya, tempat ia berbagi tawa, bukan sumber cibiran. Setelah beberapa saat, Aulia berhenti menangis. Ia meraih mukena. Ia tahu, di dunia yang penuh intrik dan kebencian ini, hanya ada satu tempat ia bisa mengadu tanpa dihakimi. Tuhan. Ia menghamparkan sajadah. Dalam sunyi malam, di bawah rembulan yang mengintip dari jendela, Aulia bersujud.
Ia tidak meminta agar Bu Ratna dihukum. Ia tidak meminta agar Sari mendapat balasan. Permintaannya sederhana, tulus, dan penuh harapan. Ya Tuhan, berikanlah aku kesabaran yang lebih besar. Lembutkanlah hati mereka. Aku ingin menyayangi mereka. Meskipun mereka membenciku, tunjukkanlah jalan agar rumah ini kembali damai. Bukan untukku, tapi untuk Arman dan Pak Hendra. Doa Aulia bukan doa balas dendam, melainkan doa pemulihan. Ia memilih jalan yang sulit, jalan yang membutuhkan kekuatan luar biasa. Bu Ratna, di sisi lain, bukannya mereda, justru semakin terobsesi. Ia melihat ketenangan Aulia sebagai keangkuhan. Sikap sabar itu diartikan Bu Ratna sebagai ancaman. Ia merasa harus melakukan sesuatu yang lebih ekstrem, sesuatu yang bisa mengusir Aulia dari rumah itu selamanya, tanpa menimbulkan kecurigaan. Aku harus menyingkirkannya, bisik Bu Ratna pada dirinya sendiri. Di depan cermin, saat dini hari, wajahnya tampak lelah dan dipenuhi ambisi gelap. Dia penghalang. Selama dia ada, Arman tidak akan kembali sepenuhnya padaku. Bu Ratna mulai merencanakan sesuatu yang jauh lebih berbahaya daripada sekadar kotek kata sindiran. Ia mulai mencari cara, memikirkan strategi, sebuah tindakan yang akan memutus tali pernikahan Arman dan Aulia tanpa ada yang bisa menyalahkan dirinya. Kebencian telah berubah menjadi racun yang mematikan. Tidak hanya bagi Aulia, tapi juga bagi jiwa Bu Ratna sendiri. Pak Hendra yang sering terbangun di tengah malam mendengar kegelisahan istrinya. Ia mendengar gumaman aneh dan melihat sorot mata Bu Ratna yang dingin saat menatap Aulia. Pak Hendra merasakan bahaya. Instingnya sebagai ayah dan suami berteriak. Namun, ia masih berharap Bu Ratna hanya sedang emosi sementara dan akan kembali sadar. Ia tidak tahu bahwa istrinya sudah melangkah jauh di batas kegelapan. Ia tidak tahu bahwa dapur yang selama ini menjadi tempat Aulia menumpahkan kasih sayang, sebentar lagi akan menjadi saksi bisu niat jahat yang mengerikan. Bu Ratna sudah mencapai batas kesabarannya yang fana. Ia tidak bisa lagi menoleransi kehadiran Aulia. Ketenangan dan kesabaran Aulia justru membuatnya gila. Ia merasa Aulia bukan hanya merebut Arman, tapi juga merebut kedudukannya di rumah itu. Sore itu, suasana dapur terasa dingin. Meskipun kompor sedang menyala, Aulia sedang sibuk menyiapkan makan malam. Ia memasak sup iga kesukaan Arman dan beberapa lauk pendamping. Bu Ratna masuk ke dapur. Ia mengenakan senyum palsu, senyum yang jarang sekali Aulia lihat, dan itu membuatnya merinding. Biar ibu yang urus sambal. Aulia, kata Bu Ratna. Suaranya terkesan lembut, tapi matanya menyimpan niat jahat yang menggelegak. Kamu pasti lelah. Aulia sempat terkejut, tapi ia sepat-sepat mengangguk. Terima kasih Bu. Saya mau menata meja dulu. Aulia lega, berpikir bahwa mertuanya akhirnya melunak. Ia tidak tahu bahwa momen kelembutan itu adalah penutup bagi rencana keji. Begitu Aulia meninggalkan dapur, Bu Ratna bergerak cepat. Ia membuka laci dapur, mengeluarkan sebuah bungkusan kecil yang selama ini ia simpan di balik stoples bumbu. Bungkusan itu berisi serbuk putih. Serbuk yang didapatnya dari seseorang yang ia kenal. Konon katanya, bisa membuat orang sakit parah, lemas, hingga tak berdaya untuk waktu yang lama. Cukup untuk membuat Aulia diusir dari rumah karena dianggap lemah atau tak becus. Bu Ratna membuka bungkusan itu. Tangannya sedikit gemetar, bukan karena takut, tapi karena adrenalin. Ia melihat sekeliling, memastikan tidak ada Pak Hendra atau Sari yang mengintip. Ia mendekati panci sup iga yang mengepul, tapi ia tahu sup itu akan disantap semua orang. Tujuannya adalah Aulia seorang. Mata Bu Ratna beralih ke salah satu hidangan yang sudah selesai dimasak Aulia. Tumis udang pedas manis. Aulia memang sangat menyukai masakan berbumbu manis pedas. Hidangan itu berada di mangkuk saji yang terpisah, diletakkan di sudut meja dapur, seolah menunggu untuk diangkat ke meja makan.
Bu Ratna mengambil sejumput serbuk putih itu dengan ujung sendok kecil. Dengan hati-hati, ia menaburkannya ke atas tumis udang pedas manis. Ia kemudian mengaduknya perlahan, memastikan racun itu larut sepenuhnya dalam bumbu kental. Bau bumbu yang kuat menutupi bau serbuk itu. Ia tersenyum puas, senyum dingin, penuh kemenangan. Di benaknya, ia membayangkan Aulia akan perlahan melemah, jatuh sakit, tidak bisa lagi mengurus Arman. Dan akhirnya, Arman akan muak, lalu mengirimnya kembali ke desa. Rencananya sempurna, tidak ada yang akan curiga. Karena racun itu bekerja lambat, ini hanya akan terlihat seperti sakit biasa yang berkepanjangan. Bu Ratna meletakkan sendok itu kembali ke tempatnya. Tangannya mencuci bersih wadah kecil bekas racun itu, menghilangkan semua jejak. Ia kembali ke ruang makan, memasang wajah biasa, seolah tidak terjadi apa-apa. "Sudah siap, Bu?" tanya Aulia, yang sudah selesai menata piring. "Sudah, bawa saja ke meja," jawab Bu Ratna, menunjuk ke arah dapur. Aulia bergegas kembali ke dapur. Ia melihat tumis udang pedas manis di tempatnya semula. Karena meja makan penuh, Aulia memutuskan untuk mengatur ulang penempatan lauk. Sup iga diletakkan di tengah, sayur bening diletakkan di sisi kanan, dan tumis udang pedas manis, hidangan yang paling ia sukai, ia tempatkan di sisi paling ujung meja, dekat tempat duduknya. Tempatnya strategis, mudah ia jangkau. Semua orang mulai berkumpul. Arman, Pak Hendra, Sari, dan Bu Ratna. Mereka duduk di kursi masing-masing. "Wah, tumis udang, kesukaanmu, Li?" kata Arman sambil mencolek Aulia. "Iya, Man, aku yang masak khusus," balas Aulia dengan gembira. Bu Ratna duduk dengan tenang, hatinya berdebar kencang. Ia mengawasi Aulia. Ia melihat bagaimana Aulia mengambil sendok nasi, bersiap menyendok lauk yang sudah ia racuni. Saat Aulia hendak meraih mangkuk tumis udang, tiba-tiba Sari angkat bicara. "Tunggu, Kak Aulia, aku mau udang itu. Aku mau mencicipi. Aku lapar sekali," kata Sari, yang memang duduk paling dekat dengan mangkuk yang terletak di ujung meja itu. "Oh, tentu saja Sari," jawab Aulia ramah. "Silakan ambil. Aku masih bisa ambil lauk lain." Bu Ratna terkejut, tubuhnya menegang. Ia ingin berteriak, melarang Sari menyentuh udang itu, tapi lidahnya keluh. Jika ia melarang, semua orang akan curiga. Ia harus diam, menahan kepanikan yang tiba-tiba menyergapnya. Sari, tanpa curiga sedikit pun, menyendokkan udang pedas manis itu ke piringnya. Sari, yang selama ini membenci Aulia, justru adalah orang pertama yang menyentuh hidangan racun tersebut. Bu Ratna hanya bisa melihat tangannya meremas serbet di pangkuannya. Senyum puasnya yang tadi merekah, kini memudar, digantikan oleh kengerian yang mencekam. Racun itu berpindah tangan. Bu Ratna menelan ludah. Ia hanya ingin Aulia yang sakit, Aulia yang pergi. Ia tidak pernah ingin Sari, putrinya sendiri, yang menjadi korbannya. Ia melihat Sari makan dengan lahap, sambil sesekali mencibir, lumayan, tapi tetap lebih enak buatan ibu." Arman dan Pak Hendra makan seperti biasa, membahas pekerjaan dan berita hari ini. Aulia makan dengan tenang. Ia memilih sup iga dan sayur bening, sama sekali tidak menyentuh hidangan yang sudah diracuni itu. Malam itu, Bu Ratna tidak bisa tidur. Ia mondar-mandir di kamar, menggigit kukunya. Setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat wajah Sari yang makan udang itu. Kepalanya penuh dengan pikiran kalut. Ia berpikir, semoga racun itu tidak terlalu kuat. Semoga Sari baik-baik saja. Di sisi lain, Aulia, yang tidak tahu apa-apa, tidur nyenyak dalam pelukan Arman. Ia merasa sedikit lega karena Bu Ratna tidak terlalu menyindirnya saat makan. Ia tidak tahu
bahwa saat itu, di dapur rumahnya, sebuah kejahatan sudah terjadi. Dan takdir telah membelokkan jalannya secara tak terduga. Malam yang seharusnya damai, berubah menjadi mimpi buruk di rumah itu. Baru beberapa jam setelah makan malam berlalu, teriakan keras memecah keheningan. Itu suara Sari. Bu Ratna dan Pak Hendra, yang sudah terlelap, langsung terbangun. Arman dan Aulia juga panik. Bergegas keluar kamar. Mereka mendapati Sari sudah tergeletak di lantai kamar. Meringis kesakitan sambil memegangi perutnya. Wajahnya pucat pasi, dipenuhi keringat dingin. "Sari, ada apa, Nak?" Bu Ratna berlutut di samping putrinya. Hatinya dipenuhi ketakutan yang mencekik. Ia tahu betul ini ulahnya. Sari baru saja memakan hidangan yang diracuninya. Salah sasaran. Kata-kata itu berputar-putar di kepalanya. "Perutku, Bu, sakit sekali." Seperti Dairi Sairis, rintih Sari, air mata mengalir deras. Arman segera mengangkat Sari. "Kita harus bawa ke rumah sakit sekarang, Bu." Semua bergerak cepat, penuh kepanikan. Aulia, meskipun sering disakiti oleh Sari, tetap bersikap tenang dan cekatan. Ia mengambil jaket dan dompet, membantu Pak Hendra yang terlihat sangat syok. Di tengah kekacauan itu, Bu Ratna terlihat paling terpukul, bukan hanya karena putrinya sakit, tapi karena rasa bersalah yang menusuk-nusuk. Ia bahkan tidak bisa melihat mata Aulia. Takut niat jahatnya terbaca. Di perjalanan menuju rumah sakit, Sari terus mengerang. Bu Ratna memeluknya erat. Sesekali bergumam, "Maafkan Ibu, maafkan Ibu." Nah, gumaman itu ia tujukan pada Sari. Tapi isinya adalah penyesalan yang mendalam atas perbuatan keji yang ia niatkan untuk orang lain. Sesampainya di UGD, Sari segera ditangani. Kecurigaan mulai mengarah ke dalam rumah. Saat dokter selesai melakukan pemeriksaan awal, dokter memanggil Bu Ratna dan Arman ke ruangan. "Maaf, kami menemukan adanya indikasi keracunan. Gejala ini tidak biasa untuk sakit perut biasa," kata dokter dengan nada serius. "Kami sudah melakukan tes darah. Hasil sementara menunjukkan adanya zat berbahaya dalam tubuh pasien. Kami harus melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Tapi ini jelas bukan keracunan makanan biasa." Mendengar kata-kata keracunan dan zat berbahaya, Arman terkejut. Ia melihat ke arah ibunya. Raut wajah Bu Ratna berubah drastis. Dari panik menjadi tegang, dan kemudian ketakutan yang tak tertahankan. "Zat berbahaya apa, Dok?" tanya Arman. Suaranya tercekat. "Kami belum bisa pastikan jenisnya. Tapi ini zat yang bisa menyebabkan kerusakan organ internal jika dosisnya besar. Untungnya, pasien cepat ditangani," jelas dokter. Arman kembali ke ruang tunggu, mencari Aulia dan Pak Hendra. Ia mencoba menenangkan dirinya. Namun, pandangannya langsung tertuju pada Bu Ratna yang duduk gemetar. Wajahnya benar-benar pucat. "Bu, Ibu tahu sesuatu?" tanya Arman. Pelan, tapi nadanya menuntut. Bu Ratna hanya menggeleng cepat, air mata mulai menetes. Ibu tidak tahu, Man." Ibu bersumpah, tapi gerak-gerik Bu Ratna terlalu mencurigakan. Ekspresi ketakutan yang berlebihan itu tidak bisa disembunyikan. Pak Hendra, ayah mertua Aulia, yang sejak tadi diam, kini angkat bicara. Ia mendekati Bu Ratna. Matanya menatap tajam. "Ratna, apa yang sudah kamu lakukan?" Aulia, yang berdiri di sana, melihat drama keluarga itu dengan hati yang hancur. Ia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi ia merasakan aura gelap menyelubungi Bu Ratna. Kecurigaan Arman semakin membesar. Ia ingat bagaimana ibunya selalu membenci Aulia. Bagaimana ibunya selalu ingin Aulia pergi. Ia ingat kejadian tadi malam, saat Bu Ratna tiba-tiba bersikap manis di dapur. "Makanan apa yang Sari makan terakhir, Bu?" tanya Arman, menginterogasi ibunya. Bu Ratna menggigit bibirnya. "Udang,
Tumis udang pedas manis buatan Aulia, jawabnya dengan suara nyaris tak terdengar. Berusaha mengarahkan kecurigaan pada Aulia. Arman menoleh ke arah Aulia. Mata Aulia melebar. Aku tidak tahu apa-apa, Man. Aku masak udang itu seperti biasa. Tiba-tiba, mata Bu Ratna menyadari betapa buruknya situasi ini. Jika dia menuduh Aulia, maka Aulia pasti akan mengatakan bahwa Bu Ratna lah yang terakhir ada di dapur setelah dia. Bukan Aulia, Man, kata Bu Ratna. Suaranya serak. Ia tidak bisa lagi membiarkan fitnah itu berjalan. Ia terlalu takut. Sari adalah putrinya. Lalu, siapa, Bu? Kenapa ada racun di makanan itu? Arman mulai frustrasi. Emosinya memuncak. Kecurigaan itu, yang semula ditujukan pada Aulia, kini berbalik 180 derajat. Arman mulai mencurigai orang yang paling tidak ingin ia curigai. Ibunya sendiri. Di tengah kepanikan itu, Aulia justru menunjukkan ketenangannya. Ia mendekati Arman, memegang lengannya. Sabar, Man. Kita fokus pada Sari dulu. Biarkan dokter bekerja. Aulia sadar. Ia baru saja lolos dari bahaya besar. Hidangan beracun itu adalah kesukaannya. Dan ia beruntung Sari mengambilnya lebih dulu. Ia melihat Bu Ratna. Matanya dipenuhi rasa kasihan, bukan kebencian. Ia tahu Bu Ratna sedang menanggung beban yang sangat berat. Pak Hendra menarik Bu Ratna menjauh dari kerumunan. Ia membisikkan sesuatu yang hanya didengar Bu Ratna. Ratna, katakan yang sebenarnya pada ayah. Sudah lama ayah melihatmu bertingkah aneh. Jangan biarkan dosa ini menghancurkan kita semua. Bu Ratna tidak menjawab. Ia hanya menangis, terseduh-seduh. Air mata penyesalan, ketakutan, dan rasa bersalah bercampur aduk. Malam itu, di rumah sakit yang dingin, drama keluarga itu mencapai titik terendah. Rahasia Bu Ratna sudah hampir terbongkar. Yang tadinya hanya niat jahat, kini telah menjelma menjadi bencana yang menyerang darah dagingnya sendiri. Kesalahan sasaran itu adalah teguran paling keras bagi Bu Ratna. Ia ingin menghancurkan Aulia, tapi malah hampir menghancurkan putrinya sendiri dan keutuhan keluarganya. Di koridor rumah sakit, keheningan terasa lebih menyakitkan daripada keributan apapun. Arman duduk di kursi tunggu, wajahnya ditekuk oleh kebingungan dan kemarahan. Ia sudah tidak bisa lagi membela ibunya. Semua petunjuk, semua tatapan mata Bu Ratna yang penuh ketakutan, semua mengarah pada satu kesimpulan yang mengerikan. Ibunya sendiri mungkin terlibat dalam keracunan yang menimpa Sari. Bu, tolong bicara jujur, bisik Arman. Suaranya parau, matanya memancarkan luka yang mendalam. Ada racun di makanan itu. Sari hampir mati. Apa yang ibu lakukan? Bu Ratna hanya bisa menangis. Dia tidak bisa membenarkan tindakannya, tapi juga tidak sanggup mengakui terang-terangan di depan Arman. Ia takut kehilangan Arman selamanya. Arman mulai mencurigai ibunya sendiri, tapi hatinya berkecamuk hebat. Di satu sisi, ada cinta ibu yang tak terputus, wanita yang telah membesarkannya. Di sisi lain, ada kebenaran pahit dan fakta bahwa niat jahat itu awalnya ditujukan untuk Aulia, istrinya. Arman merasa dikhianati oleh kedua pihak, terjebak di antara kesetiaan yang saling bertentangan. Saat Arman dan Bu Ratna tenggelam dalam drama batin mereka, Pak Hendra mendekati Arman. Wajahnya terlihat tua dan lelah, seolah beban keluarga itu tiba-tiba menimpa pundaknya. Ia menatap Arman, lalu menoleh ke arah istrinya yang terseduh-seduh. Pak Hendra akhirnya bicara. Arman, dengarkan ayah baik-baik, katanya. Suaranya rendah dan serius. Ibumu, ayah tidak tahu detailnya. Tapi ayah sudah lama melihat gelagat aneh darinya. Dia seringkali menyimpan bumbu atau bubuk yang mencurigakan di laci dapur. Ayah selalu mencoba mengabaikannya. Berpikir itu hanya obat tradisional atau semacamnya. Demi menjaga kerukunan. Ayah tahu betapa ia membenci Aulia. Dan ia terobsesi untuk menyingkirkannya.
Ayah minta maaf karena ayah diam saja selama ini. Pengakuan Pak Hendra adalah paku terakhir yang menancap di hati Arman. Kota-kota itu mengonfirmasi ketakutan terbesarnya. Bu Ratna, ibunya, sungguh tega merencanakan kejahatan demi menjauhkan Aulia darinya. Aulia, yang selama ini mendengarkan dari kejauhan, perlahan mendekat. Ia melihat wajah suaminya yang hancur, mertuanya yang terpuruk, dan ayah mertuanya yang penuh penyesalan. Ini adalah momen yang paling tepat bagi Aulia untuk menuntut keadilan, untuk meluapkan semua sakit hati atas penghinaan dan fitnah yang ia terima. Ia bisa saja menuduh Bu Ratna, membeberkan semua perlakuan buruk yang ia terima. Namun, Aulia tetap menahan diri. Ia tidak menuduh. Ia justru meletakkan tangannya di bahu Arman, mencoba meredakan emosi suaminya. Man, kita tidak tahu kebenarannya. Sekarang, fokus kita Sari. Dia butuh kita, kata Aulia. Suaranya lembut, penuh ketenangan yang luar biasa. Saat fajar menyingsing, Sari dipindahkan ke ruang perawatan. Kondisinya stabil, meski masih lemas dan harus menjalani observasi intensif. Bu Ratna duduk di samping ranjang Sari, menangis tanpa henti. Melihat Sari yang tak berdaya, Aulia mengambil inisiatif. Ia meminta izin untuk masuk, mendekati Sari. Sari membuka matanya sedikit. Melihat wajah Aulia, secara refleks, Sari membuang muka. Kebencian belum sepenuhnya hilang. Meski ia terbaring tak berdaya, tapi Aulia tidak peduli. Ia mengambil lap hangat, lalu dengan hati-hati membersihkan kening Sari yang berkeringat. Ia mengganti kain kompres dan memastikan selimut Sari nyaman. Ia merawat Sari, adik ipar yang selalu menyakitinya dengan kata-kata kasar. Aulia merawat Sari yang sakit, meski sering menyakitinya. Bu Ratna menyaksikan semua ini dengan hati yang tercabik. Ia melihat ketulusan murni di mata Aulia. Ia melihat bagaimana Aulia membalas kebencian dengan kebaikan, fitnah dengan pengorbanan. Ia yang berniat meracuni Aulia, kini melihat Aulia merawat putrinya dengan sepenuh hati. Sari, yang sempat menutup mata, merasakan sentuhan lembut Aulia. Ia membuka matanya lagi. Kali ini ia menatap Aulia lurus-lurus. Ia teringat semua perkataan buruk yang ia ucapkan. Semua sikap meremehkan yang ia tiru dari ibunya. Ia teringat bagaimana Aulia selalu tersenyum dan sabar. Air mata Sari mulai menetes. Ini bukan air mata sakit fisik, melainkan air mata penyesalan. Ia meraih tangan Aulia yang sedang membenahi selimutnya. Kak Aulia, suara Sari bergetar. Maafkan aku jahat sekali padamu. Aku percaya semua yang ibu bilang. Aku membencimu tanpa alasan. Sekarang, kenapa kamu masih mau merawatku? Aulia menggenggam tangan Sari. Karena kamu adalah adikku, Sari. Kita ini keluarga. Tidak ada tempat untuk benci di antara keluarga. Jawab Aulia tulus. Melihat ketulusan Aulia dan penyesalan putrinya, Bu Ratna terisak lebih keras. Ia bangkit, mendekati Aulia, dan tanpa berkata apa-apa, ia memeluk menantunya erat-erat. Pelukan itu adalah pelukan yang sangat lama Aulia impikan. Pelukan yang penuh penyesalan, pengakuan, dan permintaan maaf tanpa kata-kata. Sari, yang melihat ketulusan Aulia, akhirnya luluh dan menyesali sikapnya. Luka batin yang selama ini ditorehkan oleh Bu Ratna dan Sari pada Aulia, kini berbalik menjadi luka yang membuka mata mereka. Mereka sadar kebaikan Aulia adalah nyata dan kebencian mereka adalah sia-sia. Peristiwa keracunan yang nyaris merenggut nyawa Sari telah menjadi titik balik. Sari sudah membaik dan diizinkan pulang. Rumah itu kini terasa berbeda. Dinding-dindingnya seolah dipenuhi penyesalan. Bu Ratna tidak lagi sombong. Ia berjalan dengan menunduk, diselimuti rasa bersalah yang teramat sangat. Sari menjadi pendiam,
Matanya selalu mengikuti Aulia. Penuh rasa terima kasih dan malu, Arman akhirnya duduk bersama Pak Hendra dan Bu Ratna. Suasana tegang menyelimuti ruang tengah. Arman menuntut penjelasan soal racun. Bu Ratna, dengan air mata yang tak berhenti mengalir, mengaku bahwa ia memang berniat jahat. Ia mengakui membawa bubuk itu. Dan ia mengakui menaruhnya di masakan yang ia yakini akan dimakan Aulia. Aku buta, Man. Aku cemburu. Aku takut kamu diambil Aulia. Aku minta maaf, isak Bu Ratna. Saat semua menyalahkan Bu Ratna, menganggapnya sebagai pelaku utama, Pak Hendra tiba-tiba memegang tangan istrinya. Wajahnya serius. Tunggu dulu, kalian semua salah paham, kata Pak Hendra. Ratna memang punya niat jahat. Itu tidak bisa dibantah. Tapi racun itu sebenarnya bukan miliknya. Semua mata tertuju pada Pak Hendra. Ia menarik napas panjang. Saat di rumah sakit, ayah sempat menghubungi pihak kepolisian untuk berjaga-jaga. Mereka membantu menganalisis sisa racun di dapur. Racun itu sangat kuat. Bukan racun biasa yang bisa dibeli. Saat diselidiki, bungkusan kecil tempat Bu Ratna mengambil bubuk itu adalah titipan. Pak Hendra kemudian mengungkap sebuah fakta tak terduga. Seorang tetangga yang iri pada kemajuan keluarga. Armanlah yang menitipkan racun tersebut. Tetangga itu, yang dulunya sering mampir ke rumah dan sok akrab, meminta Bu Ratna menyimpan bumbu dapur titipan, katanya bumbu istimewa dari luar kota. Bu Ratna, yang memang sedang merencanakan sesuatu, mengira bumbu istimewa itu adalah ramuan herbal untuk membuat orang sakit ringan dan memutuskan menggunakannya untuk Aulia. Bu Ratna memang mengambil racun itu, tapi bukan ia yang membeli atau menyiapkannya. Ia hanya dimanfaatkan oleh orang lain yang ingin melihat keluarga ini hancur. Meskipun terungkap bahwa racun itu milik orang lain, Bu Ratna tetap merasa bersalah. Ia mengakui, niatku jahat, Arman. Aku ingin membuat Aulia sakit. Aku pantas dihukum. Tidak peduli siapa pemilik racun itu. Niatku membenci dan menyingkirkan menantuku sendiri yang membuatku celaka. Inilah momen yang paling mengharukan. Aulia, yang tadinya duduk diam, bangkit. Ia berjalan mendekati Bu Ratna yang sedang menangis terseduh-seduh. Kemudian Aulia justru merangkul mertuanya. Sudah, Bu. Tidak apa-apa, bisik Aulia. Racun itu salah sasaran. Itu takdir. Tuhan menunjukkan jalan agar kita berhenti saling membenci. Tuhan menyelamatkan Sari agar ibu tahu bahwa kebencian itu berbalik menyakiti darah daging ibu sendiri. Kita semua belajar, Bu. Aulia, si menantu yang tak pernah diterima, kini menjadi penyelamat spiritual keluarga itu. Dari peristiwa itu, keluarga berubah. Bu Ratna dan Sari secara tulus meminta maaf pada Aulia. Mereka menyadari bahwa kebahagiaan mereka tidak datang dari menyingkirkan orang lain, melainkan dari menerima dengan hati terbuka. Arman semakin mencintai Aulia. Ia melihat betapa besar dan tulusnya hati istrinya. Ia bersyukur Aulia tidak hanya menyelamatkan Sari secara fisik melalui perawatannya, tetapi juga menyelamatkan ibunya dari kegelapan. Keluarga itu kembali utuh. Kali ini dibangun di atas fondasi kejujuran dan ketulusan, bukan lagi kepalsuan dan intrik. Dapur yang tadinya menjadi saksi bisu kejahatan, kini kembali dipenuhi tawa dan masakan Aulia yang tulus. Ending ditutup dengan pelajaran. Niat jahat sekecil apapun, meski hanya berupa kebencian yang disimpan, bisa berbalik menjadi bumerang yang menghancurkan jiwa pelakunya. Sementara ketulusan hati, sekeras apapun diuji, mampu menyelamatkan jiwa dan menyembuhkan luka yang paling dalam.